pengacaranya yang mondar-mandir, cari tahu kan, ya kan, Pak Jaksa, ini kayaknya lama nih mau sidang lanjutan. Hai kawan-kawan, bertemu lagi dengan saya Cinderellaku. Selamat sore semuanya. Hari ini kita sedang mendampingi Ibu almarhum Arya, didampingi juga dengan Pak Agus Hamonangan. Kita juga ada Bang Bewok dan Pak Fatur Rohim, Pak Fatur Rohim. Dari mana Pak Fatur Rohim? Kasudin PPAPP Jakarta Selatan, Ya. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Jakarta Selatan. Ya. Jadi gini Pak, kita di sini di Bogor ada kasus di mana ibu ini anaknya sedang sedang mau ujian ya Bu ya? pulang sekolah. Pulang sekolah setelah ujian. SMK. Nah, mungkin Ibu mau menceritakan kasusnya atau mau Bang Bewok? Ambil aja. Bang Bewok, ya. Anaknya Ibu Mai ini pulang dari ujian, lalu di perempatan Pomat, ya, itu tiba-tiba dibacok oleh orang tak dikenal. Dia naik motor bertiga, dan singkat cerita ini dua pelaku sudah diringkus, namun satu yang merupakan pelaku pembacokan masih sampai dengan saat ini masih buron gitu. Jadi gimana pendapat Bapak terkait dengan, ya ini adalah siswa ya, pelajar-pelajar Indonesia yang tentunya adalah harapan bangsa ke depannya, tapi melakukan hal seperti ini menurut Bapak seperti apa pendapatnya? Saya juga sangat mengkutuk lah kegiatan perlakuan seperti itu. Kami di Jakarta Selatan gitu mengantisipasi. Kita melalui masuk jalur pendidikan, kita melalui jalur keluarga. Kita ada kegiatan namanya kegiatan forum generasi berencana, itu juga anak-anak muda semua. Dan juga ada forum anak yang difasilitasi oleh Kementerian PPPA. Kegiatannya tidak lain adalah bagaimana kita mengantisipasi ya hal-hal yang tidak diinginkan. Kegiatan kita adalah kegiatan positif, jangan sampai anak-anak nanti terpengaruh oleh hal yang tidak diinginkan. Kita masuk ke sekolah. Di Jakarta Selatan cukup banyak sekolah-sekolah yang kita juga memang belum semuanya ya. Kita kalau di sekolah kan tanggung jawab guru ya. Kita juga ikut bertanggung jawab. Kita ada edukasi, bagaimana efeknya, bagaimana dampaknya. Itu kan kadang-kadang kalau anak itu kan dia tidak mikir dua kali, dia bertindak baru mikir. Kalau orang kalau orang yang memang dewasa kan dia mikir, bertindak. Kalau dia nggak bertindak baru mikir. Nah, setelah merasa ini, dia baru nyesal belakangan itu. Jadi tahapan-tahapan itu yang kami lakukan di PPAPP khususnya ya. Kita juga dengan lintas sektor, kita dengan kepolisian, kita juga dengan Balai Bapas, kita dengan kejaksaan, pengadilan, kita terkait dengan bagaimana kita mencegah untuk jangan sampai terjadi. Apalagi ini ya, yang kita musim Ramadan ini kan biasanya kalau habis sahur anak-anak itu Pak Wali Kota selalu kita menghimbau sehabis tarawih berjamaah jangan sampai anak-anak berkumpul, terutama habis sholat subuh, habis tarawih. Dan itu kegiatan itu kita masif gitu. Nanti ke depan lagi, nanti habis lebaran ini kita masif gitu, masuk ke sekolah-sekolah yang kemarin belum. Karena muaranya kan anak-anak mulai dari yang tadi Pak Dewan, SMP juga sudah berani kalau dia teman-temannya ada banyak. Tapi kalau dia sendirian nggak berani. Oleh karena itu kita berdiskusi, kita memberikan informasi kepada guru, kepada pendidik, dan juga terutama orang tua itu. Kalau udah lepas dari sekolah kan orang tua di rumah. Anak kan kebanyakan waktunya tersisa untuk orang tua yang di rumah. Ya kalau orang tuanya sendiri cuek, nggak ada tanggung jawabnya, gimana? Anak pulang dari sekolah, di rumahnya nggak ada. Orang tuanya kemana? Dia ngumpul dengan teman sebaya. Teman sebaya itulah yang sangat mempengaruhi. Oleh karena itu kita ada program kita di Selatan, genre itu adalah teman sebaya. Bagaimana kita memberikan edukasi untuk kegiatan yang positif.
kita ada tiga kegiatan. Kita jangan narkoba. No drugs. Nah, no drug itu ya. Karena itu awal dari itu juga kan. Kalau kita mulai sisir itu dari itu juga, keberanian seseorang kan biasanya takut dia juga pakai minum dan sebagainya. Itu yang kita di Jakarta Selatan kita mengantisipasi model dari sekolah, kita organisasi anak remaja yang mungkin ya kepemudaan dan sebagainya, itu yang kita tanam dari awal. Selain pengaruh narkoba apalagi Pak biasanya Pak? Ya mungkin kalau anak-anak usia segitu kan juga ya mungkin gojolkan teman-teman, kamu nggak cemen kalau nggak berani ini, itu tuh faktor yang luar biasa. Dia tidak mikir, itu tadi dia bertindak baru mikir, dia nggak mikir baru bertindak. Ya mungkin dari mungkin pendidikan dari keluarga sendiri, pendidikan agamanya apapun nggak akan mentolerir kegiatan itu. Mungkin dia lemah, keluarganya pengawasan dari keluarga sendiri itu lemah, lingkungannya tidak mendukung. Itu yang kita tanamkan di Jakarta Selatan. Berarti perlu banget namanya pembekalan agama Pak ya? Iya, apapun pasti akan mengajarkan tidak mungkin bertawuran gitu. Itu yang makanya nanti rencananya ke depan ini memang kita kemarin juga sudah pas saat anakmu masuk sekolah, baik itu SMP maupun SMA, orientasi mau kita isi itu. Saya udah koordinasi dengan, udah bilang sama Pak Wali, Pak kita nanti akan Pak, kita cikal bakalnya kita harus mulai dari sekolah, dan juga keluarga juga kita di masyarakat juga kita sampaikan gitu. Harapan kami sih supaya hal ini tidak sampai lagi terjadi di kemudian hari, kasus-kasus serupa. Ya cukup di almarhum Arya aja. Ya Allah, semoga. Iya. Dan sampai saat ini proses hukumnya masih sama jalan. ibu kan punya anak, kita juga punya anak, kita punya cara bagaimana perasaan itu gitu. Ya, jadi itu yang menjadi fokus kami, pencegahan itu yang penting. Kita mulai dari mana? Kita mulai dari sekolah, kita mulai kegiatan-kegiatan anak, forum anak kita libatkan. Bagaimana dia bisa memberikan motivasi ke teman-temannya. Kalau saya seusia misalnya, usia SMP, yang bilangin itu saya, pasti dia nggak percaya. Tapi kalau yang bilangin itu temennya seusia sebaya, dia akan ngikut. Tapi kalau lebih diterima. Iya, lebih diterima Pak. Kalau dia itu ngasih informasinya itu nggak benar, dia akan salah, orang akan ikut. Itu sudah contoh-contoh banyak kayak itu. Jadi dia ngikut-ngikut. Ya Pak, harapan Bapak mungkin Pak terakhir dari kasus ini. Iya, Pak, saya memang pertama semoga tidak terjadi. Dan memang kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan juga institusi, terutama ya sekolah, ya organisasi kepemudaan. Yang pertama itu kita memang kepengen kolaborasi gitu ya. Apapun ya itu terkait dengan pencegahan, macam-macam kejahatan kan macam-macam. Mungkin dari narkoba, akhirnya dia muaranya dia berani. Kalau dia kosong, saya kira nggak berani. Pasti dia minum dan sebagainya, dia akan gelap mata. Dan dia itu tadi, ya ada teman-teman yang mungkin coba itu berani, iya. Kan nggak salah, nggak punya hubungan, pasti nggak punya hubungan. Nggak ada dendam, nggak ada apa, pasti karena dia pasti main ini aja, dia itu. Kecuali dia mungkin punya hubungan ini. Kadang-kadang berantem kan, kalau di Manggarai, di Berlan dulu kan berantem janjian, nanti kita ke sini. Itu yang harapan saya sih begitu. Gitu, ya. Saya terima kasih nih Pak Dewan ya, kita memfasilitasi. Saya juga mohon dukungan dari Bapak dan Ibu yang di Dewan Pak, bagaimana kita mengantisipasi untuk jangan sampai terjadi. Dan kegiatan-kegiatan bukan cuma di instansi kami, di Sudin kami, mungkin Sudin yang lain juga harus sama-sama. Saya nggak bisa ini Sudin Pendidikan, dia punya ini sendiri, tapi bagaimana kita berkolaboratif. Mungkin dari Pak Gus sendiri ingin menanggapi Pak dengan kasus ini Pak? Ya, kalau saya melihatnya ya, ini pola-pola adanya kejadian tindak pidana yang meresahkan ini sudah sering berulang. Ya, untuk itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Madudin, PDAP Jakarta Selatan, pencegahan ya harus lebih dini dilakukan. Bukan hanya katakanlah saat-saat sekarang ini ya memasuki bulan suci Ramadan, kita lebih gencar melakukan yang namanya antisipasi di sekolah-sekolah, tapi bisa saja itu kita lakukan ya, walaupun perkembangan perkara-perkara seperti ini
sedang landai, ya tetap harus dilakukan antisipasi. Kemudian dari sisi penegakan hukum, ya penegakan hukum menurut saya juga harus lebih menunjukkan, ya bagaimana dilakukan secara adil dan timbang. Adil artinya tidak ada salahnya si anak yang berhubungan atau melakukan tindak pidana tadi itu diberikan sanksi seberat-beratnya, ya sanksi yang seberat-beratnya untuk menunjukkan bahwa ini adalah suatu perbuatan yang tercela, ya Ibu ya. Suatu perbuatan kita berpikir memang kasihan anak-anak, ya pelakunya anak-anak. Tapi perbuatan dia itu adalah perbuatan setan dan harus diberikan ya hukuman setimpal yang seberat-beratnya sehingga efek jerah teman-temannya yang tadinya mau melakukan itu ya akhirnya mereka mengundurkan diri, mengurungkan niat dan kembali lagi mereka melakukan sebenarnya sebagai anak harusnya mereka pada saatnya belajar ya menuntut ilmu dan tentunya sebagai anak soleh patuh kepada orang tua, bukan ikut-ikutan ya kalau ada misalnya katakanlah kelakuan anak nakal yang tadi disebutkan mereka dengan gampang mendapatkan drugs ya mendapatkan juga obat-obatan dan juga materi-materi untuk melakukan kejahatan ini juga harus disikat habis oleh penegak hukum ya jangan ada lagi kita kasih kelonggaran-kelonggaran anak-anak tidak boleh membawa yang namanya senjata tajam itu juga harus diingatkan ya baik nanti mulai mereka masuk sekolah kembali dan juga tentunya ketika mereka berhadapan di tengah masyarakat. Saya kira itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan dan saya mendukung khusus penegakan hukum bagi kasus almarhum Arya ya harus menjadi contoh ya paling akhir bagaimana perbuatan ini harus ditimpali dengan sanksi pidana yang seberat-beratnya bagi si pelaku. Itu kira-kira. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak Ibu pertanyaan buat Mungkin ada yang bertanyakan untuk Bapak. Enggak udah. Cukup ya Bu ya. Nah, tapi mau saya harapkan Ibu ini nih selain sabar ya tetap tegar, Ibu bisa melampiaskan berlaku seperti singa Iya, Pak. ya pada Insya Allah. saat ini. Ya. Artinya Ibu jangan terlalu banyak mendem gitu ya, tapi sampaikan aja maunya itu bagaimana terhadap pelaku ya, bagaimana penegakan hukum yang harus dijalankan oleh pemerintah. Iya, Pak. Nah, seperti itu juga ya Pak Kasudin ya. Iya. Nah, harus ada perhatian lebih khusus lah, intens lah. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Iya. Yuk, Terima kasih Pak. Ibu semangat Ibu.